Ya, ini ibadah ini merupakan sebuah perayaan kemenangan, ya, perayaan syukur bagi setiap kita setelah sepanjang hari dalam minggu yang sudah kita lalui, bahkan sepanjang bulan yang sudah kita jalani. Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih berkasih karunia kepada kita semuanya. Ya, pada kesempatan ini saya rindu untuk menyampaikan satu firman Tuhan yang lain dulu, saudaraku, karena bentuk seri keluarga, ya. Saya akan hari ini akan stop dulu, nanti akan lanjutkan minggu berikutnya. Kenapa? Karena sebelum saya lanjutkan ke seri berikutnya, penting saudara harus menangkap ini dulu. Ini yang fundamental, ini yang mendasar, ya. Kalau saudara belum bisa menangkap yang ini nanti, saudara akan sulit untuk menerapkan atau menjalankan atau menerima seri-seri berikutnya. Makanya ketika saya mendapatkan firman tentang ini, ada satu dorongan dari Roh Kudus dalam hati saya, impresi dalam hati saya, ini perlu dulu disampaikan dulu sebelum nanti melanjutkan ke yang berikutnya. Karena kalau ini nggak disampaikan, sudah nggak mengerti tentang kebenaran ini, maka sulit nanti untuk kita bisa menerima yang lainnya. Nah, judulnya adalah Heaven on Earth, ya, artinya surga di bumi. Katakan sama-sama, surga di bumi. Ya, mungkin saudara bertanya-tanya, mana mungkin, mana bisa sih surga bisa terjadi di bumi? Surga bisa terjadi di keluargaku. Surga bisa terjadi dalam hidup pribadiku. Surga bisa terjadi dialami di pekerjaanku. Mana mungkin? Nah, ini satu paradigma yang baru. Saya rindu setelah nanti saudara nangkep ini semua, memahami, mengerti, merenungkan, ya, dan mulai mau menjalankan, mulai menata hidup saudara kembali. Saya percaya akan ada satu perubahan yang radikal. Ada satu perubahan yang sangat signifikan, ya, sangat luar biasa dalam hidup saudara. Saudara akan dapat mengalami, tidak mustahil bahwa surga bisa engkau alami di keluargamu, di hidupmu, di studimu, bahkan seluruh aspek hidupmu akan mengalami seperti di surga, walaupun saudara masih hidup di bumi ini. Walaupun di bumi ini masih begitu banyak masalah, apapun terjadi merusak hati kita, merusak perilaku kita, tetapi saudara bisa mendatangkan surga atas hidup saudara. Artinya saudara mengalami, sekalipun saudara hidup di bumi dengan berbagai macam persoalan, persoalan keluarga, persoalan keuangan, persoalan hati, persoalan apapun, saudara bisa mengalami kehidupan saudara seperti di surga. Jangan mau hidup di bumi ini sudah susah, banyak persoalan, tapi saudara masih mengalami kehidupan seperti di neraka. Belum sampai neraka, tapi di bumi saudara mengalami seperti neraka. Haleluya. Saudara mau hidup di bumi ini mengalami seperti di neraka atau di surga? Halo? Di surga. Semuanya di surga, amin. Nah, saudara harus mulai belajar tentang ini. Mari kita lihat satu persatu, ya. Nah, firman Tuhan berkata begini dalam Matius pasal 6. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana harus berdoa. Waktu itu murid-murid bertanya, "Guru, kami harus berdoa bagaimana?" Kira-kira begitu, ya, dalam bahasa sehari-harinya. Lalu Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Jadi nggak salah saudara berdoa Bapa kami, nggak apa-apa. Ini kan sering dipakai di keluarga kita yang lain, ya kan? Doa ini. Cuma di keluarga komunitas kita memang jarang. Tapi nggak apa-apa. Saya mendorong saudara. Saya pun setiap pagi bangun tidur, sekarang saya doa Bapa kami, saudara. Dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia saya ucapkan. Ya, Heavenly Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, dan seterusnya. Saya sambung dengan bahasa Indonesia. Diucapkan terus setiap pagi, saudaraku, ya, supaya benar-benar saudara merasakan, oh, surga itu bisa aku nikmati di bumi ini, di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata begini, kalau kau berdoa, berdoalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bisa, ini tergenapi, saudaraku. Saudara sementara di bumi, walaupun banyak persoalan, tapi sudah bisa mengalami surga. Karena firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Nah,
Firman Tuhan berkata begini, mungkin bisa diklik satu sebagai pendahuluan ya. Nah, saudara dan saya ini saudara harus mengerti dulu nih. Ini harus tangkap dulu. Saudara tanamkan di dalam pikiran saudara, dalam batin hati saudara, dalam roh saudara. Saudara perkatakan, imani. Saudara ini adalah warga kerajaan Allah. Saudara bukan warga bumi. Amin. Walaupun kita tinggal di bumi, tapi sebenarnya kewargaan kita, anggota kita ini adalah anggota kerajaan surga. Ya. Ayatnya ini 2 Tesalonika 1 ayat 5. Saya minta yuk kita sama-sama membaca supaya iman kita timbul oleh pendengaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Suatu bukti tentang dunia bagi Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu sejak sekarang menderita karena kerajaan itu. Nah, persoalannya ini, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Persoalannya, pertanyaannya, renungannya, saudara ini layak enggak nanti? Sekalipun saudara disebut sebagai warga kerajaan Allah, tetapi pertanyaannya, saudara layak enggak jadi warga kerajaan Allah? Ya, kalau saudara tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, tadi kan jadilah kehendakmu, kehendak Bapa. Kalau saudara tidak hidup dalam kehendak Bapa, saudara enggak layak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Ini salah satu kata kuncinya yang kita mau pegang. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Lakukan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah, saudara harus ikuti. Kehendak Allah harus menjadi satu pegangan buat kita, satu kompas buat kita. Makanya setiap pagi saudara perlu bertanya, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk aku lakukan hari ini? Saya mendorong, saya memotivasi saudara, ayo mulai besok ya, bangun pagi, saudara tanya sama Tuhan, belajar, Tuhan Engkau mau apa sih hari ini atas hidupku supaya aku melakukannya untuk Engkau. Saudara berdoa seperti itu ya. Lihat ini, sehingga kita bisa layak menjadi warga kerajaan Allah. Next berikutnya, di dalam Efesus pasal 2 ayat 19, sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, sekali lagi ayat firman Tuhan berkata, menegaskan kepada kita, memberi identitas kepada kita bahwa saudara dan saya ini bukan orang asing, bukan pendatang. Artinya kita yang sekarang ada di tempat ini, ya saudara semua yang kumpul yang ada di tempat ini, semuanya kita adalah satu keluarga. Amin. Satu dengan yang lain adalah bukan orang asing. Ya, dikatakan begini. Tetapi kita adalah kumpulan persaudaraan orang-orang kudus sebagai anggota keluarga Allah. Jadi bilang kiri kanan dulu, engkau adalah saudaraku. Haleluya. Engkau keluargaku. Amin. Mungkin sebelah kirinya adalah suami istri, ya udah pasti ya. Sekarang lihat belakang, depannya kasih tahu, engkau keluargaku, engkau saudaraku. Amin, saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi jangan merasa asing di sini. Amin. Ya, kita satu keluarga. Jangan merasa aneh, jangan merasa apa. Pokoknya kita satu keluarga. Katakan, kita deklarasikan. 1, 2, 3. Saya satu keluarga. Kita semua satu keluarga. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, satu persoalan lagi saya kemukakan, saudara. Persoalannya begini. Kita berasal dari surga. Saudara berasal dari surga. Saudara bukan warga bumi. Sekali lagi ya, sekalipun kita hidup di bumi ini. Tetapi saudara bisa memilih. Saudara bisa memutuskan. Saudara mau hidup dengan cara surga atau dengan cara dunia. Renungkan ini. Garis bawahi, kasih stabilo. Masih ada yang mungkin belum konsep, saya ulang lagi. Ya, pasti ada yang belum fokus, saya ulang lagi. Mungkin lupa tadi ngomong apa ya, khotbahnya ya. Ya, saya ulang lagi. Saudara warga
sorga. Saudara berasal dari sorga. Loh, kalau begitu kenapa saya ada di bumi? Saudara diutus ke bumi. Saudara lahir di bumi. Saudara diutus, ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalamnya ketika saudara lahir di bumi ini. Amin. Tapi sebenarnya saudara warga sorga, tapi diutus seperti Tuhan dari sorga diutus ke bumi. Sama Tuhan diutus oleh Bapa. Sekarang saudara dan saya diutus oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa kita. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah saksiku. Kita harus menjadi saksi dari Yesus adalah juru selamat. Kita saksinya. Kita yang harus membela, bukan membela, kita harus yang menyaksikan, membuktikan, menjelaskan, mengajarkan benar bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus itu juru selamat. Saudara utusan sorga. Saudara tinggal di bumi. Saudara bisa memilih, saudara bisa memutuskan. Itu kehendak bebas saudara semua. Saudara berasal dari sorga, hidup di bumi. Saudara pilih mau hidup dengan cara sorga atau cara bumi, cara dunia. Saudara mau yang mana? Mau cara yang mana? Cara satu, hidup di bumi, tapi cara hidupnya seperti di sorga. Atau cara yang kedua, hidup di bumi, ya caranya ikutan cara dunia, cara bumi. Mau pilih yang mana? Puji Tuhan. Ya. Cara satu apa tadi? Hidup di bumi, tetapi kurang jelas. Tetapi hidupnya dengan cara seperti di surga. Gimana hidup dengan cara seperti di surga? Bagaimana? Halo? Bagaimana? Kok bisa? Tuh, ya saudara harus tahu dong. Apa yang menjadi cara hidup surga harus tahu dong. Baru bisa diterapkan di bumi kan? Caranya ada di sini saudara. Semuanya sudah ada di sini. Di Alkitab saudara ini. Makanya saudara harus baca. Saudara nggak bisa menjalani hidup di bumi ini dengan cara surga kalau saudara nggak pernah baca ini. Karena semuanya sudah terjadi di sini, sudah dituntunkan di sini semuanya. Saudara bawa Alkitab? Boleh, iPhone, Alkitab, Alkitab, ya boleh, nggak apa-apa. Saya percaya di semua handphone ada Alkitab. Amin. Siapa yang di handphonenya nggak ada Alkitab? Nanti segera download, segera diinstal. Jangan sampai di handphone saudara nggak ada Alkitab. Keterlaluan. Katanya orang Kristen, tapi di handphonenya nggak ada Alkitab. Ya, amin. Haleluya. Coba tanya kiri kanan, mana handphone ada Alkitabnya nggak? Ya. Mulai hari ini pastikan di handphone saudara ada Alkitabnya. Saya nggak pakai handphone pak, ya apa aja lah pokoknya yang saudara pakai, yang barang elektronik yang bisa diinstal pokoknya ya. Dan dimanapun saudara berada, mungkin habis keliling capek nongkrong di bawah pohon pisang mungkin, ya kan? Baca Alkitabnya. Mulai gesit, ya kan? Masuk dalam gerakan gesit. Yang mau katakan amin. Ya. Saudara harus hidup dengan cara sorga sekalipun masih hidup di bumi ini. Next berikutnya. Nah, perhatikan ini, Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan ya. Pada mulanya, berarti awal sekali, paling awal, nggak ada, yaitu udah yang paling awal itu adalah firman. Jadi belum ada apa-apa, yang ada adalah firman. Firman sudah ada, kekal. Firman itu kekal, saudaraku. Gak dilahirkan, gak diciptakan, ya sudah ada gitu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, perhatikan ya, firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi dengan kata lain, pada mulanya adalah Allah. Ya, kalau kata firman ini
diganti dengan Allah, karena firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah Allah sendiri. Namun kita waktu zaman itu belum tahu Allah yang mana ya, seperti apa. Nah, belum pernah ada yang tahu karena belum ada manusia, ya kan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Saudara pegang ini firman, ya itu adalah Allah sendiri. Ini walaupun kelihatannya buku benda mati, ya kan? Tetapi isinya ini adalah firman, isinya adalah pribadi Allah sendiri, isinya adalah tuntunan saudara untuk saudara hidup di bumi ini. Berikutnya, ayat berikutnya dikatakan apa? Klik. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ini kata kuncinya. Next lagi. Nah, kesimpulannya yang pertama begini, saudara. Cara saudara sekarang untuk saudara kan cara hidup di bumi seperti di surga hidupnya. Modelnya, caranya harus cara surga, bukan cara bumi. Kalau cara bumi gimana? Cara bumi itu begini, salah satunya sikut kiri, sikut kanan, gaya kakak saudaraku, ya kan? Singkirkan kiri kanan, apa namanya? Tendang ke belakang, ya kan, demi kita untuk maju. Nah, itu cara dunia. Pakai segala cara yang jahat nggak peduli, cara yang bengkok nggak peduli. Yang penting aku happy, yang penting aku untung, yang penting aku senang. Itu cara dunia. Tapi kalau saudara mau hidup cara surga, nggak seperti itu. Mau bohong, mau dusta, mau apa, masa bodoh. Yang penting saya senang. Itu cara dunia. Nggak peduli orang lain, yang peduli yang penting saya sendiri. Bagaimana hidup saya? Mau gimana pun orang mau gimana dengan hidup saya atau dengan cara saya, orang mau gimana terserah. Nah, itu cara dunia, saudara. Nah, cara saudara memandang dan memperlakukan Alkitab, firman Tuhan, itu akan menentukan tingkat mujizat atau pengalaman supernatural, berkat yang saudara terima, kebahagiaan yang saudara alami itu ditentukan. Keberhasilan dalam dunia bisnis, dalam keluarga, dalam pelayanan, semuanya tergantung dari cara saudara memandang, menilai, menyikapi Alkitab ini. Kalau saudara hanya memandang firman itu buku biasa ini, saudara nggak akan dapat apa-apa. Saudara nggak akan mengalami perubahan apa-apa. Saudara nggak akan mengalami kemajuan apa-apa. Sekalipun terlihat maju mungkin, terlihat terberkati hidupnya, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Itu kamuflase, itu tipu-tipu, itu kaleng-kaleng. Nah, ya kan? Bahasanya begitu. Nggak ada kualitasnya. Keberhasilan saudara hanya kamuflase. Berapa banyak hari-hari ini orang-orang yang disebut crazy rich, bertumbangan, saudara, ya kan? Memamerkan kekayaannya, ya kan? Wah, supaya gimana menarik orang ikut cara dia, ikut investasi. Tapi sekarang semua diruntuhkan kesombongannya, saudara. Jangan hidup dengan cara dunia. Saudara, sekalipun dengan cara dunia berhasil, tapi itu kamuflase. Peristiwa hari-hari ini crazy rich itu buat cermin buat kita, buat peringatan buat kita, saudara. Ya, saudara nggak boleh hidup di dunia dengan cara dunia. Saudara bisa diberkati, setan iblis bisa memberkati saudara, tapi semuanya kamuflase. Sekali lagi ya, cara pandang saudara, cara saudara menilai, melihat, memperlakukan firman itu menentukan hidup saudara. Apakah sudah mengalami surga atau tidak? Itu tergantung dari cara pandang saudara. Makanya kita hidup dalam paradigma yang baru. Paradigma itu cara pandang kita, cara kita menilai tentang sesuatu. Ada orang yang menilai masalah hidup adalah sebuah kutuk. Ada. Ya akhirnya dia menyikapi kehidupannya salah. Ada orang menilai, memandang masalah itu sesuatu yang gak enak.
ya saudara akan mengalami sesuatu hal yang gak enak. Tapi kalau saudara lihat masalah itu sebagai sebuah berkat, wah, saya ngalami masalah ini berkat ini yang dibungkus dengan masalah. Dalamnya berkat, tapi luar bungkusnya ini masalah. Saudara akan kuat, saudara akan diberkati, saudara akan mendapatkan berkat itu. Tapi kalau saudara melihatnya masalah salah, berkat yang di dalamnya hilang, saudara. Cara pandang kita menentukan. Makanya perbaiki cara pandang kita, sikap hati kita, ya, menentukan berapa banyak mujizat, seberapa besar kebahagiaan, keberhasilan yang saudara akan dapatkan. Kuncinya itu, ini. Gak ada cara lain, saudara harus hidup dengan cara ini. Next berikutnya. You are what you see. Bukan you see minuman vitamin C, bukan. Artinya apa? Tanjung, you are what you see. Artinya apa? Wah, Inggrisnya kan pintar nih, Tanjung. Apa Tanjung? You are what you see. Kamu adalah apa yang kamu lihat. Jadi apa yang kita lihat itu menentukan siapa kita. Kalau saudara melihat saya orang gagal saudara. Saya orang penakut, ya saudara nggak bisa maju. Jadi saudara itu adalah orang yang apa yang kau lihat. Bagaimana kau melihat dirimu sendiri? Saya orang yang nggak berguna, saya orang yang apa? Ya saudara seperti itu hidupnya. Tapi kalau saudara lihat sekalipun keadaan memang tidak seindah warna aslinya, ya saudara mengalami mungkin satu luka batin, saudara mengalami kekecewaan kepada orang tua, kepada saudara, kepada siapa, saudara mengalami kekecewaan dan akhirnya cara hidup saudara jadi salah. Kenapa? Karena saudara memandangnya salah. Cara memandang kepada diri salah, diri sendiri salah, cara memandang masalah yang dihadapi salah, cara hidupnya jadi salah, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Jadi you are what you see. Kamu adalah apa yang kamu lihat. Bagaimana kamu melihat sesuatu, itulah kamu, itulah kita. What you think, apa yang kamu pikirkan, ya itu. Satu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu lakukan. Perhatikan ini. Makanya sudah harus punya satu cara lihat, cara pandang yang benar sesuai ini. Jadi kalau ada masalah apa, cari solusinya di sini, saudaraku. Apa ya kata Alkitab tentang masalah saya ya? Ada nggak ya contoh di Alkitab yang mengalami masalah seperti saya? Saudara cari di Alkitab, saudara baca, renungkan, pelajari, dan mulai hidupi apa yang dilakukan oleh contoh itu. Saudara akan berhasil. Simple, saudaraku. Masalahnya mau atau tidak? Masalahnya apa? Mau atau tidak? Saudara punya masalah apa? Sekali lagi, cari Alkitab. Di mana ya di Alkitab ada masalah yang seperti saya alami ya? Tokohnya ada nggak yang alami seperti itu? Baca. Apa yang dilakukan? Dia bisa jadi keluar dari pemenang menjadi pemenang apa? Oh ini, catat. Saya harus lakukan ini. Pasti saudara menang. Pasti saudara menang. Pasti saudara menang. Gak ada tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ikuti aja saudaraku cara yang sudah tulis di Alkitab, ikuti aja. Ya memang ada isi-isi yang mungkin kontroversial, ada pasti. Ya kan, cerita-cerita kan Alkitab jujur. Ada cerita poligami, ada cerita pembunuhan, ada cerita mutilasi. Ada saudaraku. Ada cerita tentang homoseks, ada. Ada semua di Alkitab cerita-cerita itu. Tapi yang itu ya jangan dipakai gitu. Saudara ikuti cara yang ditulis yang menuntun kita. Kenapa Alkitab menulis yang seperti itu? Jujur semuanya ditulis oleh Alkitab supaya itu satu menjadi peringatan buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Ini loh kalau poligami, ya memang Alkitab ada cerita tentang poligami, tokoh-tokohnya juga poligami, tapi apa dampak, apa akibat dari tokoh ini lakukan poligami apa? Sudah cari di Alkitab, ada semuanya. Nah kalau sudah tahu seperti itu,
ya jangan dihidupi berarti. Itu sebagai peringatan, contoh. Ini loh, kalau kita seperti ini nanti jadinya begini. Kalau kita begini jadinya begini. Ini sudah ada semuanya. Yang mengerti katakan amin. Ya, next berikutnya. Contoh lihat ya, Lot. Lot kan suruh milih nih sama Abraham. Abraham itu pamannya. Ya, Lot manggilnya tuh paman kira-kira gitu. Lot melayangkan pandang dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Waktu itu terjadi perselisihan antara orang-orang Abraham dan orang-orang Lot. Karena tempatnya udah nggak cukup, saudaraku, saking banyaknya. Akhirnya Abraham memutuskan kita harus berpisah. Sekarang Lot, kamu pilih. Lebih dulu Lot pilih loh. Ini termasuk dalam tanda kutip kurang ajar, saudaraku. Kurang ajarnya dia kan ikut Abraham. Dia lebih mudah. Ketika Abraham sodorkan, kamu boleh milih. Harusnya kalau dia ngerti, dah paman dulu aja, silakan. Tapi Lot gak ngomong gitu. Dia, kesempatan ini aku mau milih yang lebih bagus, ya kan? Harusnya Lot gak begitu. Harusnya dia menghormati yang lebih tua. Silakan duluan. Paman duluan saja. Saya kan ikut paman. Saya kan numpang sama paman. Ya seharusnya paman dulu lah yang milih, bukan saya. Tapi Lot nggak begitu, kurang ajar Lot ini. Dia langsung pilih. Wah, dilihat, wih, cakep banget, beautiful, indah banget, amazing. Wah, semua tergambar dalam pikirannya Lot, saudara. Lembah Yordan, wah banyak airnya, subur. Pasti apa yang aku kerjakan di sana akan berhasil, ya kan? Seperti taman Tuhan, Lot memandang satu lembah Yordan. Lembah Yordan itu artinya kita kenal dengan nama Sodom dan Gomora. Lot waktu itu belum tahu kehidupan di sana seperti apa, belum tahu. Tapi dia lembah Yordan, wah banyak airnya, seperti taman Tuhan. Tapi ya, seperti taman Tuhan dan seperti tanah Mesir. Tanah Mesir itu tanah perbudakan, saudaraku. Lot ini mengalami penglihatan ganda. Satu dia melihat seperti taman Tuhan, tapi satu lagi seperti Mesir. Kayak double gitu, gambarannya double gitu. Tapi dia tetap pilih itu, saudaraku. Silakan. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri, kata Abraham. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Singkat cerita, akhirnya Lot masuk ke tanah ini, lembah Yordan. Dan di sana kehidupannya seks bebas. Seks bebas di Sodom Gomora, saudara. Sehingga Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Sayang, dalam tanda kutip, Abraham cuma minta 10 orang benar. Kalau Abraham minta 4 orang benar, itu Sodom gak jadi dihancurkan. Singkat cerita, hanya Lot dan keluarganya yang diselamatkan karena yang didapati adalah orang benar. Lihat, apa yang Lot lihat sepertinya indah. Mungkin saudara melihat dunia ini sangat indah buat saudara. Wah, dunia indah sekali kayak taman Tuhan. Saudara akhirnya mencintai dunia. Saudara akan terjebak di situ. Saudara lihat, wah kehidupan malam indah banget, asik. Dibilang enak, dia bilang enak, ya kan? Sudah apply, apapun sudah lakukan merasa ini indah banget, ini surga. Saudara terjebak di dalamnya. Saudara tertipu, saudara ditipu oleh dunia ini. Dan saudara terus diseret oleh dunia ini semakin dalam, terjebak sampai saudara binasa. Jangan sampai penglihatan saudara ini tertipu. Amin, saudaraku. Banyak orang tertipu, melihat dunia ini begitu indah sehingga betah di dunia ini, hidup dengan cara dunia, mencintai dunia. Banyak orang salah lihat bahwa dunia malam itu luar biasa indah seperti surga, tapi akhirnya terjebak. Berapa banyak orang hancur di dalamnya. Tapi belum terlambat. Kalau mungkin saudara hari ini masih mencintai dunia, firman Tuhan berkata, stop, saudara.
Jangan engkau mencintai dunia dan semua yang ada dalamnya, karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Cepat bertobat, saudaraku. Cepat bertobat, berbalik, tinggalkan caranya, tinggalkan cara hidup itu, tinggalkan komunitas itu, tinggalkan. Amin. Tinggalkan, saudaraku. Kalau mungkin komunitas saudara itu komunitas yang tidak baik, tinggalkan segera, jangan tunda-tunda. Jangan nanti, jangan langsung ambil keputusan, saudaraku. Engkau sudah ditipu oleh dunia ini. Engkau sudah ditipu oleh dunia gemerlap malam. Tinggalkan. Mulai cari komunitas yang bisa membangun hidupmu, membuat hidupmu mengalami seperti benar-benar di surga. Yang mau katakan amin. Next berikutnya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Perhatikan, apa yang kau lihat Tuhan berikan. Kalau sudah melihat dengan caranya Tuhan, amin. Bukan dengan cara iblis, bukan dengan cara dunia. Engkau harus melihat dengan cara Tuhan. Tuhan akan berikan. Next berikutnya. Nah, kita lihat sekarang dua saja beberapa pandangan orang terhadap firman Tuhan. Ya, langsung. Yang pertama, apakah ini saudara? Coba nanti cek and recheck. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Saya ceritakan singkat saja, nggak usah dibaca ayatnya. Yesus itu adalah orang Nazaret, saudara. Yesus disebut adalah orang Nazaret. Dia dilahirkan di Bethlehem, tapi dia disebut oleh orang adalah orang Nazaret. Tetapi Yesus itu hidup di kota Kapernaum. Tempat tinggal Yesus di Kapernaum. Makanya Kapernaum itu disebut City of God atau City of Jesus. Kota Allah, kotanya Yesus. Karena memang Yesus tinggal di kota Kapernaum. Coba perhatikan ini ya. Renungkan ini. Yesus disebut orang Nazaret. Tetapi di Nazaret tidak banyak terjadi mujizat. Alkitab mencatat di Nazaret sekalipun itu tempat Yesus dibesarkan, tapi tidak terjadi mujizat di Nazaret. Tetapi Alkitab mencatat Kapernaum, tempat tinggalnya Yesus, banyak sekali terjadi mujizat. Ironis, saudara. Kok bisa? Yang membedakan apa? Cara pandangnya. Cara pandangnya orang Nazaret. Orang Nazaret memandang Yesus sebagai anak tukang kayu, tukang mebel. Dia kan tetangga kita. Kita tahu bapaknya, kita tahu ibunya, kita tahu keluarganya. Yesus dilihat dengan cara begitu. Gak banyak mujizat, gak terjadi mujizat. Tapi Kapernaum beda, sehingga terjadi banyak mujizat. Ini contoh yang lain. Cara pandang kita, saudara dan saya, kepada Yesus itu seperti apa? Kan dikatakan firman itu adalah Allah. Ini sekarang cara pandang saudara yang kelihatan ya, Allah yang bisa kita lihat dengan bentuk firman-Nya. Ini yang menentukan. Allah memang gak kelihatan, tapi dia nyata di sini. Cara pandang saudara kepada ini, buku ini, firman ini, bukan bukunya ya, isinya itu akan menentukan mujizat. Itu akan menentukan hidup saudara mau seperti surga atau di neraka, di bumi ini. Ya. Yang pertama tadi kesimpulannya, seperti orang Nazaret. Dia melihat Yesus, dia melihat firman hanya sekedar bacaan. Ini buku bacaan biasa, gak penting buat saya. Gak banyak mujizat terjadi dalam hidupmu. Betul, gak banyak terjadi mujizat. Mustahil surga bisa kau alami di bumi ini, mustahil. Tapi kalau sudah mau mengalami di bumi seperti di surga, keluarga saudara seperti di surga, pekerjaan saudara seperti di surga,
ini. Saudara jangan jadikan Alkitab sebagai bahan bacaan saja. Selama ini bagaimana saudara memperlakukan Alkitab? Firman Tuhan. Saya baca Pak sampai selesai sudah 30 kali baca. Iya, 30 kali tamat. Katakan katam gitu kata ya. Tapi masalahnya hanya sekedar untuk bacaan. Percuma saudaraku. Ya bukan berarti terus akhirnya saudara nggak lakukan baca, tetap harus baca, tetapi next level. Bukan sekedar baca, tapi naik tangga lagi. Mulai direnungkan, diperkatakan, dan akhirnya dilakukan. Itu. Jangan hanya sekedar jadi bacaan saja. Kalau saudara masih ada di sini, bahkan mungkin masih di bawahnya juga, baca pun tidak, saudaraku, next level. Kalau hari ini sudah ada di tingkat di level di bawah ini, artinya sudah tidak baca Alkitab, tidak baca firman, saudara harus naik satu tingkat, mulai baca. Ngerti nggak ngerti, baca saudaraku. Yang membuat saudara berhenti membaca karena saudara punya berpikir memandang, aku nggak ngerti, stop. Tetapi sekarang ngerti nggak ngerti, baca. Baca, terus sambil doa, Tuhan aku mau mengerti firman ini. Saudara harus komunikasi sama Tuhan. Itu yang saya lakukan dulu sama. Saya dulu ngantuk, saudara kalau baca ngantuk, gitu saudara. Tapi saya diam sama Tuhan, Tuhan aku mau mengerti Tuhan, tolong saya. Lama-lama ngerti saudara. Lama-lama ngerti. Tuhan bukakan. Oh ini maksudnya. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, terakhir, kalau hanya sebagai salah satu bahan bacaan, Anda hanya mendapat informasi. Ya, ini kalau sudah hanya baca saja, sudah hanya dapat informasi, pengetahuan. Sudah tidak akan dapat impartasi. Impartasi itu begini, saya punya ini, saya impartasikan ke Libri. Nah, ini impartasi, dia menerima apa yang ada pada saya. Kalau saudara cuma baca, saudara hanya dapat informasi, bukan impartasi. Saudara nggak akan dapatkan apa yang kekayaan di dalam Alkitab ini. Nggak dapat. Next berikutnya. Yang kedua, firman Tuhan sebagai manual kehidupan. Manual kehidupan. Amin, saudaraku. Saudara harus jadikan manual kehidupan. Setelah jadi bacaan, naik level. Jadikan ini sebagai manual hidupmu. Yang mau katakan amin. Oke, saya sambung minggu depan saja ya. Saya sambung untuk yang poin ini. Ini penting sekali supaya saudara ngerti. Jadi minggu depan masih dipending dulu ya, karena ini belum selesai. Yang mau katakan amin? Saudara renungkan dulu poin pertama. Jangan jadikan sebagai bacaan, tapi jadikan sebagai manual kehidupan. Seperti apa? Tunggu tanggal mainnya minggu depan. Makanya hadir. Jangan sampai bolong. Amin, saudaraku. Ya, supaya saudara terus diberkati, diperlengkapi, sehingga saudara semakin hidup, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita